Setahun kebelakangan itu banyak banget ya tools-tools AI untuk ngoding dan juga model-model khusus untuk ngoding. Nah, apalagi sekarang tuh sekitar 2 bulan, 3 bulan terakhir itu banyak banget ya, makin banyak lagi tools yang dibuat khususnya agent-agent untuk ngebantu kita ngoding. Dan gue udah nyoba semuanya ya, bener-bener banyak banget ya, udah mulai Cursor, Tray, Windsurf, sekarang ada Cloud Code, Codex, terus ada Droid CLI, banyak banget dah. Itu gue udah cobain semua, model-modelnya juga dari Sonnet sampai yang open source juga kayak Quen Coder dan juga GLM. Nah, di video ini tuh gue bakal ngasih tahu kalian mana yang menurut gue tuh paling baik dan juga gimana cara kita menjinakkan AI ini agar bisa membuat aplikasi full stack. Dimana gue bakal juga demoin ya, mulai bikin itu dari nol, caranya itu gimana, promptnya apa aja, terus metodenya itu apa aja. Jadi setelah setahun lebih gue menggunakan AI untuk ngoding, metode paling efektif, paling optimal menurut gue itu adalah spec driven development ya. Dimana sebelum mulai bikin fitur atau bikin produk, kita selalu membuat semacam dokumentasi di mana spesifikasi itu mencakup apa aja yang kita butuhkan, apa aja yang ingin kita solve, terus apa flow dari aplikasinya, dan segala macam lah gitu. Dan juga text tag ya, itu penting. Nah, dari dokumentasi ini nanti kita baru menggunakannya, implementasikan di project director kita, di mana kita bisa memulai dengan starter kit. Kenapa kita pakai starter kit? Karena banyak banget cara untuk initialize project ya, mau itu lewat komennya langsung dari docs yang library yang atau framework yang kalian pakai. Tapi menurut gua kalau mau setup sekaligus berbagai macam tech stack, itu menurut gua pakai starter kit. Jadi gua bakal jelasin dan ya kurang lebih seperti itu ya step-step awalnya. Dan mungkin kalian nanya gimana bikin dokumentasinya, gimana bikin tech spec-nya. Gua biasanya sih pakai Gemini ya. Gemini itu dari AI, sorry, dia dari Google, itu AI yang menurut gue tuh sangat pinter ya, bisa bikin dokumentasi. Kalian tinggal catatan aja. Tapi di video kali ini gue bakal nunjukin kalian cara lebih gampang, yaitu menggunakan Codespace. Di mana Codespace itu sekarang juga lagi ada limited time offer ya, di mana itu gratis, kalian bisa make beberapa kali. Nah, itu tuh dia akan ngelakuin 3 hal ini ya, di mana dia akan bikin tech spec-nya, itu dokumentasinya, lalu dia akan membuat repositorinya langsung di GitHub, menggunakan starter kit yang udah terpilih, dan juga terakhir dia bakal nge-setupnya itu menambahkan docs, bahkan dia bisa sampai nge-implementasi task yang kalian kasih. Nah, tapi untuk di video ini gue bakal nanti lanjut pakai Cloud Code bersama dengan coding plan JLM 4,6. Kenapa? Karena ini setelah banyak banget combo atau model dan tools yang gue pakai, Cloud Code itu terbaik dan model terworth sekarang itu adalah JLM 4,6 karena ada yang namanya coding plan. Coding plan itu dia ya semacam kayak, jadi ini dari Z.AI itu yang membuat JLM ya, dimana mereka itu ngerilis semacam subscription ya, langganan untuk bisa dapat API key dari JLM 4,6 ini. Dan bagusnya itu dia di charge itu nggak per usage tapi per bulan, jadi itu sangat-sangat worth dan dia menyaingi Cloud Code ya, sorry, Cloud Code plannya yang Pro dan juga yang Max, di mana itu ya harganya mirip-mirip bahkan lebih mahal ya. Cuma tuh limitnya, pengalaman gua setelah pakai 3 bulan waktu itu, ini tuh sangat dikit yang Pro ya, di mana ini $20. Kalau per bulan ini kan per tahun ya. Tapi sedangkan kalau JLM Coding Plan itu startnya aja cuy $3. Dan gue pakai $3 ini sebulan, itu tuh worth banget. Ya namun bulan keduanya tuh $6, tapi $6 tuh masih murah banget tuh, kayak sekitar 100.000 lah. Dan sekarang tuh gue udah upgrade ya ke yang Coding Pro, tapi gue langsung ke yang quarterly, yaitu yang 3 bulan. Kenapa? Karena lagi diskon, dapat $15 per bulannya gitu. Nih ya, gue pengen nunjukin nih, banyak banget ya di X itu komplain karena sering banget ke reach limitnya. Kalian bisa search aja nih di X ya, atau nge-follow aja gue. Di sini tuh lihat nih, gue mau cancel bla bla bla. Dan itu beberapa tuh orang bukan yang pro plan loh. Itu padahal mereka udah bayar yang max plan yang bisa $100, dan juga bahkan yang paling atas itu $200. Mereka juga komplain udah udah kena limit gitu ya. Makanya gue langsung switch ke JLM waktu itu, dan sampai sekarang itu aman, gak pernah kena limit kecuali sekali, dan itu karena gue bener-bener make semua konteksnya, sengaja gue paksa gitu. Oke, jadi langsung mulai aja, gue bakal bikin aplikasinya. Pertama, tadi di workflow gue itu adalah membuat text spec. Di sini udah dibikinin ya text spec-nya, udah lengkap. Tapi gue mau jelasin sedikit gimana kalian bisa buatnya sendiri tanpa menggunakan ini.
menggunakan Codespace ya. Itu adalah kalian pertama perlu buat deskripsi dulu ya dari proyek kalian. Ini yang gue bikin di awal ya. Ini benar-benar prompt gue pertama. Di mana kalian perlu jelasin problemnya itu apa, terus flow dari usernya itu kira-kira seperti apa, tech stack-nya pakai apa, dan juga informasi-informasi pentingnya yang lainnya. Menurut gue semakin detail, semakin bagus dia bikin tech spec-nya. Kalau emang kalian pakai AI biasa, bisa langsung kopas aja, terus ya udah bikin aja gitu di sini. Terus di akhir tuh bilang create a tech spec gitu ya. Dan ini kalau misalnya emang pakai AI biasa, bisa pakai bahasa Indonesia, ini bebas sih. Tapi ini preferensi, gue lebih prefer pakai bahasa Inggris. Nah, nanti dia bakal bikin text spec-nya. Lalu setelah itu ini contoh ya text spec yang dibuat, dia bakal ngebuat lah semacam plan-nya gitu ya untuk nanti dibuat sama si agent atau diikutin sama si agent. Dan kalau di Codespace ini enaknya itu dia bikin task-tasknya juga ya. Jadi nanti lebih jelas lagi kita oper ke agent, dia tahu apa apa aja yang perlu dibikin dulu dan tasknya ini sesuai dengan text spec yang tadi dan juga ini udah terintegrasi dengan template atau starter kit yang gue pilih ya, yaitu kalau kita cek di sini, ini udah dibuat juga repo-nya. Itu repo itu tempat nyimpen code base kita ya. Nanti juga bakal enak jadinya untuk ngedeploy karena banyak bisa integrasi langsung ke beberapa tools deployment-nya. Nah ini tadi starter kit yang dipakainya, nanti gue bakal tulis semua catatan di deskripsi juga ya di bawah. Ini full stack starter kit dari Code Guide, ini gratis juga. Kalian bisa tinggal clone atau nggak bikin template di sini. Sorry, bikin repo-nya pakai template ini. Nah, itu tech stack-nya Next.js untuk frontend plus backend, lalu database-nya dia pakai Postgres plus Drizzle ORM ya untuk ORM-nya. Dan untuk frontend pakai ShadCN dan Tailwind dengan authentication-nya pakai Betterauth. Nah, terus aplikasi apa nih yang bakal gue bikin? Gue tuh bakal bikin aplikasi mirip kayak ESB sebenarnya sih. Kalau kalian pernah ke cafe, kalian pernah disuruh scan barcode, nah itu nanti bakal muncul menu. Nah, ini mirip banget tuh kayak gitu. Gue sebenarnya ini menurut gue ini salah satu inovasi yang bagus ya. Kita nggak perlu lagi capek-capek ngasih tahu panggil apa waiternya lagi gitu kan untuk nge-order. Ini langsung aja di sini. Tapi masalah gue kalau misalnya pakai ini kadang tuh menu kebanyakan dan yang gue suka kalau gue ngobrol sama waiter itu tuh mereka biasanya ngasih rekomendasi dan juga ada informasi-informasi yang mungkin nggak ada juga di menu ya kayak misalnya oh ini rasanya asin manis atau apa gitu kan. Nah menurut gue itu penting dan makanya gue mau bikin aplikasi yang sebenarnya persis sih kayak gini ASB tapi bedanya dia ada AI-nya. AI-nya itu jadi nanti ada assistant di mana dia kalian bisa chat sama AI tersebut lalu dia bakal ngasih rekomendasi menu berdasarkan dari contohnya preferensi kalian atau mungkin kalian ada apa alergi atau pengen random aja gitu kan pilihin apa nanti bisa langsung ditunjukin ini order loh nanti kalian press order terus tersambung ke kasir dan juga ke apa istilahnya ke dapur dan nanti mereka bisa langsung proses dan kalian juga bisa lihat udah update seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita bikin dulu di lokal kita ya, di mana kita akan langsung clone aja. Tadi kan kita udah buat repo dari template-nya, itu dari template yang di code guide. Sekarang kita tinggal copy aja nih, copy. Ini copy untuk nge-clone, terus buka. Gue pakai VS Code ya. Ini kalau VS Code ada tombol di sini, langsung clone aja. Nah, ini tuh jadi repo benar-benar dibuat dari starter kit. Ini belum ada apa-apa yang terkait dari aplikasi yang kita pengen bikin gitu. Nah, kalau udah ke clone, sekarang kita implementasi dokumentasinya yaitu yang text spec tadi. Kalau kalian pakai AI itu tinggal kopas aja sih. Ini kan Gemini ini udah bikin nih ya. Tinggal kalian kopas aja di sini. Terus nanti kopas semua terus bikin file di sini namakan text spec atau apalah. Nah, tapi karena gue pakai Codespace itu dia ada caranya sendiri di mana ada semacam prompt yang kalian bisa kasih ke agentnya nanti dia bakal implementasi semua dokumentasi dengan cara connect ke server di Codespace ini. Nah ini gue udah buka ya Cloud Code ya ini tools yang bakal gue pakai ini mantep banget. Cloud Code itu gratis ya installnya cuma kalau misalnya mau pakai baru tuh diminta bayar tapi gue langsung pakai API key dari si JLM Coding Plan nanti catatan cara integrasinya segala macam ada di bawah ya gue taruh. Ini dia JLM 4,6 dan sekarang gue tinggal kopas aja prompt tadi yang dari Codespace untuk nyuruh si agentnya ini, si JLM ini ngeintegrasiin dokumentasi dari Codespace.
Ini udah kelar, dia nge-implement semua dokumentasi yang udah dibuat di Codespace tadi ya. Ini contohnya ini app flow dokumennya. Ini kan bener nih AI Cafe menu app, ya kan? Nah, sekarang juga udah ada tasknya yang tadi ada di dashboard Codespace. Ini dari yang pertama sampai yang kelima. Dan ini juga text pack-nya ya. Ini jadi contoh kalau misalnya kalian mau pakai yang dari Gemini atau dari ChatGPT gitu ya, kalian bikin sendiri, kopas aja ke sini dan ya udah ya yang penting ada di project directory kalian. Nah, sekarang kalau misalnya udah kelar gimana? Kita langsung nge-prompt aja. Ini pertama gue bakal reset dulu ya biar konteksnya dari nol. Sekali lagi ini JLM 4,6 di Cloud Code dan ini gue udah tulis ya promptnya seperti ini kurang lebih. Intinya kita cuma ngasih tahu aja tolong ikutin task yang ada di sini ya. Dan juga ini ada text pack-nya. Kalau emang kalian pakai dari Gemini, bisa juga langsung mention. Sekarang gue enter, nanti kita tinggal aja. Tunggu sampai kelar. Gue bakal lanjutin pas udah selesai. Oke, jadi sambil nunggu si Cloud Code ini kelarin setup-nya ya, atau mulai bikin aplikasinya, kita setup dulu dependensinya yang nanti kita bakal pakai pas deploy ke production, di mana nanti untuk database gue bakal pakai Supabase ya. Walaupun gue bakal udah pakai Drizzle ORM, gue mau database itu kita gampang deploy-nya dan gratis juga, itu menggunakan Supabase. Ini gue udah ada akunnya ya, tinggal kita bikin project aja dari nol. Ini cara bikinnya, tinggal kita namain aja ini kan cafe app gitu kan tadi, cafe app terus database password ini generate aja. Nah, ini kita copy aja ya, jaga-jaga, simpan aja di note kalian. Nah, ini bikin create new project. Nah, nanti juga selain Supabase kita juga bakal pakai namanya itu Vercel, tapi nanti di akhir ya gue tunjukin. Nah, pas udah dibikin Supabase ini nanti kalian kalian tinggal pencet connect aja ya, connect. Nah, nanti di sini ada cara-caranya ya. Kita bakal copy string yang ini ya. Ini bakal dipakai untuk bisa akses ke database kalian dari lokal ataupun nanti di Vercel gitu. Dan jangan lupa tadi password itu di copy ya. Jadi bisa di input di sini. Nah, itu kita tinggal taruh aja di env kalian yang ada di lokal biar nanti nggak perlu ribet bikin atau mulai Docker untuk ngebuat database-nya. Ini contoh .env-nya ya yang udah di provide sama AI-nya tadi. Nah, kita tinggal copy aja nih sama tinggal di paste aja di tempat yang sama. Ctrl V. Nah, sini ya. Terus kita rename ya jadi namanya .env aja. Di sini kita bisa ganti database URL jadi yang tadi dipakai dari Supabase dan juga Gemini API ini bisa didapatkan dari AI Studio di Google, di mana itu di-provide gratis ya API key, ada free tier-nya nih. Kalian bisa lihat nih free tier. Ini bisa dipakai untuk melakukan operasi-operasi AI di aplikasi kalian nantinya gitu. Gampang caranya tinggal dibikin aja create API key, namain aja ini cafe app gitu ya. Cafe app terus ini pilih proyeknya terus nanti create key. Nah, jadi lihat nih ya, di AI Studio udah dibuat API key-nya, tinggal pencet ini, copy, nanti udah bisa dipakai langsung di pas udah dikopas di .env kalian yang ada di lokal. Lalu gimana Bang untuk deployment Next.js-nya nanti? Itu gue udah pakai Vercel ya, gue udah bikin akunnya. Ini tuh juga gratis ya, ini untuk step terakhir untuk deployment nanti itu pakai Vercel, tapi kita bisa hubungin sekarang sambil nunggu AI-nya. Itu kita tinggal sambungin aja nanti GitHub kalian, terus nanti kalian bisa lihat nih repo yang kalian udah buat untuk aplikasi yang tadi udah di-implement ya. Nah, sekarang kita import aja. Nah, di sini ada hal yang sama yang untuk env-nya, yaitu kalian perlu input manual, di mana yang tadi udah gue jelasin. Pertama ini dari Supabase, yaitu database URL-nya. Dan pokoknya ikutin aja yang ada di sini ya. Yang ini semuanya kalian perlu input, tapi ganti sesuaikan ini dengan yang di Supabase tadi, dan ini yang udah kalian buat di AI Studio-nya si Google. Oke, jadi kalian lihat ini udah kelar ya si Cloud Code ngejalanin semua tasknya untuk ngebikin aplikasi cafe kita. Nah, yang perlu kalian lakukan itu adalah nge-migrate ya atau nge-push semua perubahan database ke Supabase tadi kalau kalian udah connect di .env. Nah, ini gue udah jalanin tadi ya. Ini gue jalanin npm run db push. Dia bakal jalanin command ini ya drizzle kit push. Nah, dia langsung ngebuat semua tabel-tabel yang kita butuhkan di Supabase. Nih kalian bisa lihat ya. Ini juga unrestricted. Ini tinggal kalian pencet ini aja ya. Ntar enable terus nanti bakal hilang errornya. Itu untuk keamanan aja sih. Oke, kalau udah connect dan udah migrate ke database-nya, sekarang kita jalanin development server untuk kita mulai testing. Tinggal pencet atau tinggal ketik npm run dev.
Nah, dia bakal mulai aplikasinya di localhost 3000, kalian tinggal klik aja. Dan juga ini gue bakal baca dikit ya apa yang udah dilakuin. Dia benar-benar udah ngelakuin semuanya tadi ya. Jadi ngebuat tabel-tabelnya, terus ngebuat komponen-komponen yang kita minta tadi sesuai dengan text spec-nya di sini, yaitu dia ngebuat halaman-halaman chat, halaman dashboard, dan segala macamnya. Dan kita coba langsung tes aja. Ini udah jalan ya tadi di localhost. Ini ada error dikit, tapi nggak apa. Kita cek di sini. Pertama, kita coba dulu apakah bisa sign up. Gue bakal coba sign up dengan email gue. Tinggal klik di sini. Kita coba sign up. Udah, gue tulis semuanya. Sekarang kita pencet aja create account. Oke, udah kebuat. Sekarang kita cek ya di Supabase juga. Ini harusnya udah ke-update. Kalau misalnya ke user, lihat ya, udah ditambah berarti udah connect ke database-nya, udah berhasil, authentication-nya juga udah jalan. Nah, tapi kalau kalian lihat ini di dashboard itu udah ada data. Ini sebenarnya tuh dummy data dari starter kit-nya. Jadi kenapa dia tadi itu masih pakai dummy dashboard? Ternyata gue ngeliat ini di bawah dia baru ngeimplementasi bener-bener dasarnya. Kita perlu kasih tahu dia untuk lanjut baru dia bakal ngimplement yang lain ya. Oke, gue langsung bilang aja yes continue. Ini ya, lihat nih. Dia nanya nih, mau lanjut nggak atau enggak gitu. Yes continue all. Nah, gue bakal lanjut. Tunggu sampai semuanya kelar baru nanti gue review, gue tes lagi. Oke, jadi akhirnya ini udah kelar ya. Tadi jalanin semua tasknya karena sebelumnya gue nggak ternyata dia belum kelar. Tapi kita coba aja langsung. Oke, langsung kita ke localhost 3000 ini. Kita buka. Kayaknya ada error. Kalau ada error gini, tenang aja ya. Ini tinggal copy aja. Terus kopas lagi ke sini. Dan biarin dia kelarin. Kita bilang aja, got this when visiting homepage. Itulah ya. Nah, sejalan aja. Ini paling nggak keinstall atau gimana. Sebenarnya gue bisa benerin manual sih. Cuma kita lihat aja ya apakah dia spinter itu untuk benerin ini. Jadi setelah beberapa kali prompting lagi, gue berhasil bikin aplikasinya seperti ini. Sekarang udah ada landing page dan ini gue udah login ya sebagai email gue. Ini email baru. Dan ketika kita pencet go to dashboard, dia akan minta bikin restonya dulu. Nah, gue bikin aja langsung ya. Ini reviewnya ya. Reviewnya, klik aja create restoran. Oke, setelah restoran udah dibikin, kita tinggal ke slug yang tadi udah dibuat ya, itu resto slash Raffi kalau yang resto yang barusan gue buat. Jadi gue udah banyak banget nge-prompting ya untuk ngebenerin UI-nya dan juga ada beberapa error tadi. Ini gue cuma pengen tunjukin aja sekarang kayak gini. Tapi mayoritas tuh UI-nya dari sananya emang udah bagus ya. Ya setidaknya udah rapi gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak otak-atik, cuma ya kadang loadingnya nggak ada segala macam. Sekarang gue mau nyoba aja ya chatan sama asistennya. Ini udah nyambung ke Gemini pakai API key kita yang gratis tadi dari AI Studio. Sekarang kita coba aja. Oke, udah ada. Ini UI ini bener-bener bukan dari gue. Ini gue cuma minta sesuai dengan yang di text spec tadi. Ini udah ngebikin. Dan oke, ini ada yang empty ya. Kayaknya coba ya gue chat biasa aja. Kayaknya itu karena database-nya kosong ya. Kalau tadi kita lihat menunya kosong. Nah, ini bisa ya AI-nya. Berarti untuk AI udah bisa. Tinggal ini produk-produk itu masih kosong. Dimana kita bisa langsung masuk ke dashboard. Jadi kalau kalian pemilik restonya itu bisa ke dashboard harusnya ya. Dan ini sudah sesuai. Dan kita lihat ini udah nggak dummy lagi ya, udah ada link-linknya. Nggak semua sih, tapi ya bisa diedit lagi lah pakai prompt satu atau dua kali gitu. Nah, terus ini ada beberapa quick action coba ya kita manage menu. Ini harusnya untuk bisa nambah produk ya, produk atau kategori karena itu yang harusnya ada di text spec. Ini loading, oke belum ada produknya, tapi kategori. Nah ini gue sempat tambah sih tadi ya. Gue testing coba lagi ya. Makanan, ini ya dimakan ya. Nah, set ordernya ini coba ya, apakah ini bisa nih? Bisa jalan nih. Oke. Oke, itu berhasil cuma agak delay ya karena mungkin servernya agak jauh di Supabase tadi. Oke, ini udah bisa. Sekarang kita cek produk apakah bisa ditambah. Coba ya nasgor. Ini adalah makanan nasi pakai kecap pedes. Itu ya. Typo pula. Nah, bikin aja 10.000 dan kategorinya makanan, image URL kosongin, ini available, iya available. Nah ini kita cek dulu ya, apakah berhasil. Coba lagi. Oke, ini ada error. Gua bantu kalian untuk debugging ya. Jadi kalau misalnya ada error kayak gini, kalian pertama cek lognya. Kalau nggak ada error di sini, kalian cek di network tab.
Dari sini kelihatan ada error tadi, kelihatan aja errornya nih, nih kayak gini ya. Cara fixnya itu gampang, kalian tinggal kopas aja ini, bisa dikopas, terus kalian ke sini ya, bilang aja, ini pakai bahasa Indonesia juga boleh sih. Nah ini kalau bisa kasih tahu lokasinya tadi di mana ya. Ini kan tadi di products ya, ini di products route. Nah ini terus dapat ini responsnya dan payloadnya seperti ini. Ini sebenarnya ya validation error aja sih karena ini dia nggak ngebaca URL-nya jadi dia error ya. Cuma ini harusnya tuh bisa di input tanpa URL. Nah ini biar cepat aja ya kita biar cepat dan mudah ya untuk kalian nih tinggal di kasih tahu kayak gini respons dan juga payloadnya seperti ini. Nanti dia bakal cek ya ini dan ini tetap pakai GLM ya GLM 4,6 plus Cloud Code di coding plan. Ini juga cukup cepet sih menurut gue ya. Dia bakal langsung debug biasa juga gitu tadi gua beberapa kali tuh cepet juga dan biasa tuh langsung kelar tapi kalau misalnya agak stuck gue pakai ini tips dari gue tuh pakai Context 7 namanya ya. Context 7 itu jadi dia punya akses ke library-library yang dipakai kebanyakan library lah di mau itu Next.js atau React doang beberapa framework tuh udah di support dan cara kerjanya itu nanti dia kalian add aja MCP-nya nih ada di sini ya tulis MCP server ada di link MCP server tadi ini ada cara untuk nge-installnya tuh di sini aja install code segala macam nanti dapat API-nya juga harus login ya ini dashboard nanti ada pilihan untuk nih API key tinggal di copy dah nanti bakal di add aja lewat sini ke Cloud Code dia punya akses ke library-nya nanti bakal bisa gampang dapat docs terupdate dari berbagai macam library. Contohnya ini kan gue pakai OpenAI atau sorry AI SDK dari Vercel bisa langsung dapat up to date docs-nya dan untuk nge-debug jadi lebih cepat sih biasanya. Nah, ini udah kelar ya. Contohnya tadi tuh yang gua debug nih udah kelar, nggak lama sih, cuma 1 sampai 2 menit lah tadi kira-kira. Nah, ini gua tambahin lagi ya, coba nasgor nih, nasgor nasi digoreng gitu kan pakai kecap. Nah, price-nya 10.000, kategorinya makanan, image URL kosongin karena nggak ada image. Kita cek apakah berhasil. Ini oke, ini berhasil. Dah, udah lihat ya. Ini error di bukan error sih. Salah currency ya, tapi nggak masalah. Nah, sekarang kalau misalnya udah ada, harusnya kita udah bisa chatan ya. Coba ya kita chatan lagi. Kita balik ke halaman tadi yang ada chatnya sama menu. Ini menu udah muncul. Kalau ditambah add to cart, ini udah berhasil. Ini juga UI dari sana. Jadi udah menurut gue ini bagus banget sih. Udah ya untuk standar AI ya ini cukup lah. Untuk UX-nya juga oke. Nah, sekarang coba di AI Assistant mau mau makan opsinya apa aja. Coba ya. Kita lihat apakah dia akan rekomendasikan. Rekomendasi itu harusnya lewat tool call ya. Nah, ini masih ada error. Nah, kalau ada error ini, gue biasanya langsung aja sih nge-chat sama si Cloud Code tadi. Ada error, nih biasanya gue start baru lagi. Terus gue chat biasa. Nah, jadi setelah beberapa kali prompting lagi, udah berhasil di fix bug dan masalahnya tadi ya. Ini gue bakal tes, langsung gue chat. Ini harusnya ngerekomendasikan kita ya makanannya. Nih coba ya, give me menu gitu kan. Nah ini harusnya nunjukin sesuai dengan apa yang di database. Mari kita lihat. Oke ini udah muncul. Sekarang kita coba ya tambahkan apakah bisa. Ini udah muncul ya. Nah, sekarang kita tinggal check out. Mari kita coba check out pakai nama gua. Terus udah nih nggak usah ya lainnya. Terus place order aja. Tinggal dia placing. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah berhasil. Ini sekarang harusnya dia nunjukin ya konfirmasinya ya. Udah dipesan. Ini lagi diproses sama resto. Sekarang kita cek di restonya dari sisi admin. Ini akun adminnya kita lihat ini belum tambah ya coba kita tambah coba kita refresh untuk fetch datanya oke ini loading harusnya sih oke ini udah ketambah ya udah 2 sekarang kita urus nih orderan ini juga bisa dari sini sih sebenarnya orders ya oke ini udah muncul ordernya pending sekarang kita bisa juga pencet ini ya untuk lihat detailnya barangkali ya orang dapur akan mau prepare mau tahu apa aja nah ini udah kelihatan sekarang kita tutup lalu kalau misalnya udah kelar tinggal pencet aja mark ready dia bakal nge-update ke database-nya dan udah kelar gitu nah jadi seperti itu sekarang tahap terakhir ya kalau emang udah testing segala macem itu tinggal di deploy nah, cara deploy gimana
Cara deploy-nya kita build dulu lokal untuk ngecek apakah ada error atau enggak. Gampang ya, tinggal kita npm run build ya. Di sini kita npm run build. Nanti kalau ada error tinggal kopas aja ke Cloud Code terus nanti dibenerin. Nah, ini contohnya ya. Kalau ada error kayak gini, biasanya search aja nih error. Nah, ini kan ada error nih. Terus ya udah di fix aja sama Cloud Code ini yang gue bikin baru. Tinggal ini ya, fix ya. Di fix, nah gitu terus sampai kalau udah selesai baru bisa di push ke GitHub. Kalau misal udah selesai build-nya, udah bisa berhasil dan gak ada error, kalian cukup commit ya. Ke commit dan push ke GitHub kalian. Bikin aja message-nya apa gitu kan. Ini gue pakai AI aja di sini juga ada. Nah, terus ya ini kita lihat ya nih perubahan-perubahannya segala macem. Oke, ini udah tinggal commit. Nah, tinggal di sync aja ya, tinggal di push. Lalu kalian tinggal cek proyek Vercel kalian yang tadi udah dibuat. Nih ya, ini yang gue buat tadi. Coba kita ke dashboardnya. Tadi gue juga udah set env-nya ya di setting. Terus ada di environment variables ini. Nih kalian bisa lihat ya. Ini udah semua yang dibutuhkan. Dan tinggal cek di overview. Lalu kita tunggu sampai deployment-nya kelar, nanti bisa diakses gitu. Oke, jadi build-nya udah kelar juga di Vercel. Tinggal kita buka ya. Ini udah dikasih subdomainnya walaupun Vercel.app tapi udah bisa diakses. Mari kita lihat. Oke, keren. Ini udah berfungsi dan itu aja ya video ini. Jadi kalau di Vercel ini kalian bisa ganti subdomain juga dan ini gratis. Sorry, kalian bisa setup domain kalian sendiri. Ini juga masih gratis, ada hobby plan-nya. Lalu untuk Supabase tadi udah tersambung juga ya lewat env variable yang kita masukkan di proyek di Vercel. Itu aja ya. Jadi menurut gua ini stack paling bagus atau tools paling bagus ya untuk melakukan AI coding karena menurut gue ini smooth banget, cepet dan juga limitnya itu tinggi banget. Jadi kalau kalian yang masih vibe coding, masih suka banyak nge-prompt, ini limitnya menurut gue sih susah sih untuk ngecapainya gitu ya. Dan apalagi kalau kalian di pro plan kayak gue, tapi kalau kalian belum bisa, bisa juga di Coding Lite ya. Coding Lite yang ini startnya $3, next month-nya $6. Itu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan aja kasih feedback atau ya tulis aja di komentar di bawah dan semua catatan akan ada di description. Terima kasih.